Hai dan kembali di AutoNet Max dengan Audi. Dan kali ini selain dua mobil yang sebelumnya gua sama Gede di review, Brio dan Odyssey, Honda Indonesia juga meluncurkan facelift pertama dari Honda CR-V Turbo. Nah, dia sekarang sudah punya fitur dan beberapa detail-detail yang membedakannya dan membuat dia jauh terlihat dan terasa lebih modern. Mau tahu detailnya? Check it out. Perbedaan paling mencolok di facelift pertama ini adalah di bagian bumper. Nah, bumpernya sekarang kalau kalian lihat, yang lama tuh kayak ada aksen-aksen BRV-nya, ada tekukannya gitu loh ya. Yang sekarang ini jadi lebih kayak CR-V lama. Jadi lebih halus dan dibikin hitam semua, dikelilingi hitam semua di depan dengan aksen chrome. Lampunya sekarang, lampu fog lamp-nya juga sudah full LED. Dan ini, desain ini, itu berlaku untuk 2000 cc-nya juga, versi 2000 cc-nya juga. Jadi kalau kalian ingat, versi sebelum ini, 2000 cc-nya itu nggak pakai lampu LED, pakai proyektor. Sekarang semua versi dari 2000 sampai turbonya itu sudah pakai lampu LED, jadi full LED semuanya. Dan ada yang menarik juga, biarpun klaster lampunya sebenarnya masih mirip sama yang lama, sekarang dia sudah pakai lampu sen yang sequential. Jadi nggak kedap-kedip gitu loh, berderet, kayak merek L. Oh tuh kayak di atas tuh. Nah, yang bagusnya juga dari CR-V facelift ini juga dia sekarang sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Jadi ada beberapa kamera dan radar yang membantu safety-nya dia. Ada cumannya lagi-lagi nih. Kalau kalian lihat di Odyssey, fitur-fitur Honda Sensing-nya itu kalian taruh di balik logo Honda yang dikasih lapisan plastik. Jadi kelihatan elegan, kelihatan mewah. Di sini sensornya ditaruh di, kalau kalian anak Vespa nih kayak dasinya Vespa tapi plastik. Harusnya dibikin integrated di sini jadi jauh kelihatan lebih mewah. Apalagi kan ini CR-V, bukan SUV murah. Harusnya kelihatan lebih elegan lah. Itu aja sih. Dari samping dia tidak ada perubahan berarti, cuman sekarang desain peleknya jadi bentuk kayak kelopak bunga gitu lah. Kalau yang dulu malah gue bilang sih lebih bagus ya, karena lebih kayak modulo version gitu loh, kayak garis-garis gitu malah lebih kelihatan sporty. Tapi ya baik lagi, ini variasi simple. Sisanya tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk bagian belakang juga pada dasarnya tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali di bagian bumpernya dan mufflernya atau knalpotnya. Bumpernya juga desainnya sekarang beda, dan bagian knalpotnya kalau kalian ingat dulu itu bulat. Kalau sekarang dia bikin kayak heksagonal gini, lebih flat dan lebih besar. Cuman posisinya masih di bawah bumper. Kenapa nggak di sini gitu atau dicoakin dikit gitu ya? Kalau kalian ingat, kita pernah bawa mobil ini yang pre-facelift ke Brown Canyon dekat Semarang. Dan sepanjang perjalanan, ini semua hama tengahnya itu gasruk. Jadi kalau menurut gue ya, sebuah SUV itu harusnya punya approach dan departure angle atau sudut masuk dan sudut keluar itu yang lumayan bagus. Kalau ini, biarpun dia kelihatannya tinggi, ininya gasruk. Sayang aja, karena orang yang menggunakan SUV atau membeli SUV pasti satu saat atau satu titik akan membawa mobilnya ke jalan-jalan yang jelek. Di bagian belakangnya juga kalian bisa lihat bahwa sekarang detail lampunya ini dibikin kayak smoke. Ini kerjaan Grady nih pasti nih, ngasih stiker-stiker gelap. Tapi aksennya bikin ini jadi kelihatan lebih sporty. Tapi ada satu fitur yang gue lumayan demen, karena sekarang dia sudah dilengkapi bukan power back door aja, contactless opening. Jadi ini cukup kantongin. Biasa, ala-ala tendang gitu kan. Duh. Ini praktis. Ini lumayan praktis, dan kalau naruh barang apa-apa segala macem, kalian benar-benar bisa maksimal naruh barang dan tanpa nyentuh apa-apa. Karena closingnya juga dia bisa contactless. Dan ini lebih cepet ya daripada Odyssey yang kita coba. Dan motornya juga jauh lebih halus. Jadi balik lagi, mungkin Odyssey agak keteteran motornya karena bidang pintunya itu kayaknya harusnya lebih besar dibandingin si CR-V. Yuk kita masuk dalamnya deh, detail-detailnya. Oke, sebelum kita bahas interiornya, ada sedikit yang kelupaan. Jadi, sekarang si Honda CR-V facelift ini sudah dilengkapi dengan remote start engine. Jadi, kalian bisa nyalain mobil ini untuk warming up atau biar AC-nya dingin dulu lah dari luar dengan hanya menekan tombol ini. Tapi, kondisi mobil harus dalam posisi terkunci. Nah, sekarang kita bahas interiornya dikit, oke?
Perubahan yang paling gue suka dari si CR-V facelift ini adalah sekarang LCD-nya gede di tengah-tengah. Ini ukurannya 5 inci dan sekarang detailnya tuh kalian bisa lihat banyak hal di sini. Ini ada efisiensi, ini bisa lihat tachometernya segala macem. Ini juga ada driver attention level. Jadi kalau kalian nyetirnya udah mulai nggak konsen, ini ada gambar kopi nih, istirahat ngopi gitu kesannya. Selain itu juga kalian juga bisa lihat musik, pengaturan telepon, maupun kalian bisa ilangin. Jadi biar clean gitu loh ibaratnya. Ini lumayan berguna dan lumayan bikin mobil ini kelihatan jadi jauh lebih modern ya dibandingin versi sebelum faceliftnya. Dan si CR-V facelift ini sekarang juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Jadi Honda Sensingnya juga lumayan lengkap karena sekarang dia sudah ada Adaptive Cruise Control, tombol ini nih, dengan LSF atau Low Speed Follow. Jadi kalau si saudaranya si Odyssey itu sudah dapat adaptif tapi belum dapat Low Speed Follow. Low speed follow itu artinya kalau kalian ngikutin mobil di depan dengan kecepatan tertentu, mobilnya ngerem, mobil ini akan ikut ngerem, dan nanti begitu dia jalan lagi, dia juga bisa jalan lagi. Karena dia sudah dilengkapi dengan electronic parking brake. Jadi dia bisa ada fitur LSF atau low speed follow-nya. Sedangkan si Odyssey nggak bisa, kalian tetap harus ngerem manual. Gitu kira-kira. Dan fitur lainnya juga seperti lane keeping assist, LKAS, lalu collision mitigation brake systemnya, CMBS-nya juga sudah ada sebagai standar di sini. Ini jadi lumayan safety ya dibandingin versi sebelumnya. Perubahan selanjutnya yang gue kurang suka, tapi ada yang gue suka, yaitu di head unitnya. Jadi kalau kalian ingat head unit yang dulunya itu ukurannya sekitar entah 8 atau 9 inci ya, gue lupa inget. Tapi itu lebih kayak head unit 7 inci digedein, jadi resolusinya ya gitulah. Dan sekarang dia head unitnya balik ke 7 inci dengan resolusi yang jauh lebih bagus, responnya juga jauh lebih bagus. Tapi ada tapinya. Kalau kalian ingat, CR-V Prestige itu salah satu mobil di Indonesia yang dilengkapi dengan fitur Nano E atau ionizer ya, kalau nggak salah ya, ionizer udara lah istilahnya lah ibaratnya. Itu jadi bikin udara lebih bersih dan bisa bunuh bakteri atau virus-virus yang membahayakan. Tapi sekarang fitur itu hilang. Disayangkan sih sebenarnya, karena kondisi pandemi kayak gini, alangkah baiknya kalau sistem udara kita, ventilasi kita, itu bisa bersih juga harusnya. Cuman, fiturnya sekarang jadi jauh lebih lengkap, karena connectivity-nya itu jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih lengkap dengan menggunakan head unit ini. Nah, yang tak notice lagi juga, di head unit ini dia sudah terintegrasi dengan AC. Jadi biarpun AC yang nggak ada tampilan digital, tampilan digitalnya sekarang di sini. On off-nya sekarang langsung dari head unitnya. Otomatis kalau kalian mau ganti aftermarket, susah ini. Benar susah ini. Cuman untungnya lagi ya, biarpun dia dilengkapi dengan tombol touchscreen seperti ini, tetap ada tombol fisikalnya. Jadi gak harus bergantung sepenuhnya lah sama si display screen ini. CR-V ini sisanya sebenarnya nggak banyak perbedaan, karena kalian tetap dapat desain dan fungsionalitas sebuah Honda. Cuman sekarang ada beberapa detail yang gue mau highlight dikit. Jadi di bawah sini sekarang ada 2 USB, yang satu buat ngecas, ini 10 ampere, 1,0 ampere. Yang sampingnya sini 1,5 ampere, tapi dengan connectivity handphone. Dan kalau kalian konekin, ini kebetulan kita udah konekin, dia sekarang sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, biarpun masih wire, tapi ini udah keren banget. Karena Spotify, peta segala macam kalian bisa lihat dari head unitnya langsung. Jadi setelah kita konekin si Android Auto-nya ini jadi nambah fitur-fitur lagi ya. Handphone, terus ini kita ilangin dan ini bisa turn by turn-nya dari smartphone. Jadi arahnya kemana nanti dia ngasih unjuk dari si display screen-nya ini. Udah kayak mobil Eropa nih jadinya nih. Cakep nih. Oke, sekarang kita di baris keduanya si CR-V facelift. Ngeliat speaker nih gue jadi ingat sesuatu tadi yang gue nggak bahas di depan. Jadi sekarang si Honda CR-V ini sudah dilengkapi dengan active noise cancellation system. Jadi dia head unitnya akan mengeluarkan suara untuk mengcounter suara-suara yang berisik dari luar. Otomatis kalau kalian jalan sebaiknya nyalain aja audionya ya, berarti ya. Nanti kerasanya lebih senyap. Soalnya dulu kita pernah coba, intrusi suaranya sebenarnya agak-agak lumayan mengganggu. Cuman apakah mobil ini nanti jauh lebih refine dibandingin versi sebelum faceliftnya? Kita harus coba jalan langsung sih. Tapi ya, baris kedua dulu kita ngomongin. Nah, baris keduanya ini tetap sebuah CR-V. Jadi dia lega, dia punya fleksibilitas yang bagus, dan dia punya kursi yang nyaman.
Nah, gue demennya dari CR-V adalah kursinya ini jauh banget. Tuh. Ini bisa sampai ke depan banget, bisa sampai ke belakang banget, dan ini bisa recline. Tuh. Beberapa posisi recline, sampai rebahan begini dengan ada armrest yang bagus. Jadi intinya kalian dapatin posisi duduk yang nyaman untuk perjalanan jauh. Di baris kedua ini tidak ada masalah. Plus, sekarang juga sudah dilengkapi dengan 2 USB port di bagian tengahnya sini beserta dengan ventilasi AC, dan USB portnya ini 2,5 ampere. Hati-hati kalau handphone kalian handphone yang nggak kuat, meleduk. Kita lihat baris ketiga, yuk. Nah, sekarang gue ada di baris ketiga. Posisinya beginilah. Jadi sebenarnya untuk kalian yang tingginya 160-an itu masih oke lah. Gue 174, gue sih agak tersiksa di sini ya. Tapi untungnya kursinya ini tengah ini masih bisa di slide, jadi gue masih bisa dapat ruang kaki yang ngepas. Gak ada USB charger di sini, tapi kalian dapat AC, ventilasi di sini sama blowernya. Blower aja ya berarti ya. Dan kalian dapat cup holder di kanan kirinya. Lucu nih cup holdernya. Plus kursinya sudah tip and tumble. Jadi untuk tip and tumble-nya kalian harus tarik ini. Ini harus didorong ke depan dan ini tarik. Nah, ini memudahkan kalian untuk keluar dari mobilnya. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi kalau kalian keluar juga tuh, sekarang dia udah ada fitur walkway locking, jadi tinggal jalan doang, 1,5 meter radius dari mobil ini, otomatis dia akan mengunci. Sekarang kita lihat engine-nya, yuk. Engine-nya sendiri 1500 cc turbo, powernya 190 PS dengan torsi 240 Nm. Dipadukan dengan transmisi CVT. Jadi ya lagi-lagi karena di Earth Dreams dia CVT. Untuk kehalusan dan impresi berkendaranya ya kita harus coba sih. Cuma harusnya dia tetap refine seperti sebuah CR-V. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan si CR-V facelift ini. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya menurut gua dengan penambahan maupun pengurangan beberapa feature ya, kompensasi lah ya, dia menjadi lebih canggih, lebih up to date, dan lebih worth the money. Karena kembali lagi dengan harga 577 juta untuk tipe Prestige, fitur-fitur yang dia masukkan, yang ditambahkan itu jadi bikin mobilnya lebih modern, lebih update dengan tren sekarang. Tapi kembali lagi ya, refinement-nya kita masih penasaran. Driving-nya seperti apa, performa engine apakah masih sama atau tidaknya, dan terutama kekedapan maupun harshness-nya itu seperti apa. Nanti kita harus pinjem bareng sama si ODC untuk tahu nih dua-duanya ini sejauh apa improvementnya. Oke, mungkin itu aja. Thank you udah nonton. Lagi-lagi kalau kalian suka video ini, kalian bisa komen, klik like, kasih saran semuanya segala macam, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi Sano. Bye. Dan kali ini kita dapat kesempatan buat kedengeran nggak tuh? Jangan-jangan nih, diem aja. Klaustrofobia.